tahun ini. Pertama karena timeline untuk ibadah haji 2026 itu udah keluar. Bayangkan Arab Saudi sudah mempercepat timeline bahwa akan mulai 8 Februari itu, lalu pemberangkatan pertama itu ada di April, dan itu tentu menjadi hal yang harus dipersiapkan oleh kita. Yang kedua, kita tahu bahwa pelaksanaan haji tahun ini adalah pelaksanaan haji paling sepi 30 tahun ke belakang sampai ini baru kali pertama kata orang Arab Saudi selama 30 tahun terakhir ini sepi seperti itu. Tapi muncul pertanyaan, kenapa lalu terjadi dinamika yang begitu cepat? Ini harus dipahami oleh kita semua. Saya ditanya oleh beberapa teman, kenapa Mang katanya ada sebagai mantan anggota pansus tidak segalak dulu? Padahal yang teriak orang yang harus jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, lalu yang tidak dapat tenda dan sebagainya. Jawaban kita ada di pihak Arab Saudi. Bahwa di Arab Saudi tahun ini ada transformasi dan adaptasi yang sangat-sangat yang sangat-sangat radikal, sehingga jangankan pemerintah Indonesia, mereka sendiri itu banyak yang nggak siap, apalagi dengan sistem syariah ini. Jadi tahun 70-an pola haji itu namanya syai personal, lalu pindah kepada muasasah yayasan, setelah itu baru masuk ke perusahaan namanya syarikat. Dengan pola syarikat seperti ini aja orang-orang Arab Saudi itu pun belum kuat secara adaptasi, termasuk juga di digitalisasi yang sangat canggih. Di persis tahun baru, pergantian tahun baru, saya ada di Arab Saudi untuk melihat bagaimana anak-anak muda di sana, terutama yang disupport oleh MBS, itu untuk melakukan digitalisasi semua, termasuk semua hotel itu sudah terdaftar, berapa fasilitas kamarnya, bagaimana kualitasnya dan lain sebagainya. Nah ini ternyata belum bisa diekselerasi oleh teman-teman para pemain-pemain lama. Misalnya kelompok-kelompok syirkah Janubiyah, atau dulu ada syirkah untuk Afrika, untuk Eropa. Tiba-tiba mereka mendapatkan misalnya porsi Indonesia itu dikelola oleh 8 syarikat. Dan mereka tidak melihat bahwa di Indonesia itu ada kepulauan-kepulauan, ada kloter-kloter. Sehingga yang terjadi, mereka menganggap oke, nggak masalah. Sehingga satu pesawat, satu kloter itu bisa dibagi beberapa hotel. Ini yang tidak mau mengharuskan badan haji yang kelak akan mengelola ini di tahun 2026 itu harus mampu melakukan komunikasi, koordinasi, bahkan lobby-lobby yang kuat agar mereka paham terhadap ekosistem haji di Indonesia. Seperti itu. Nah, buat misalnya ada visa yang hilang. Nah, kasus Heri di Bandung, lalu beberapa di embarkasi di Indramayu misalnya yang akan berangkat lewat Kertajati, itu tiba-tiba input datanya, ada yang tidak terinput, ada yang hilang, bahkan ada yang tiba-tiba mereka sudah sampai di Jeddah sekalipun. Ini tentu menjadi catatan bagi kita bahwa ada masa-masa transisi yang betul-betul harus dipahami oleh kita semuanya. Nah, secara keseluruhan tahun ini target kuota Indonesia adalah negara terbaik yang bisa memenuhi target kuota 221.000 dengan 17.000 haji khusus seperti itu. Nah, oleh sebab itu kejadian-kejadian seperti inilah yang mengakibatkan kita pertama harus mulai dari pendataan yang lebih kuat. Jadi kalau di Arab Saudi sebagai penyelenggara tempat di mana haji diselenggarakan itu digitalisasinya kuat, kita pun harus kuat. Badan haji harus meyakinkan bahwa soal kuota batu, soal orang yang mempermainkan kuota di ujung-ujung akhir dan sebagainya itu harus selesai dulu. Jadi beberapa bulan sebelum mereka berangkat itu harus dipastikan dulu bahwa mereka bisa berangkat, bahwa bisa diyakinkan itu sudah ada, bahwa mereka akan mendapatkan hotel di mana dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah soal istiqomah, terutama istiqomah dalam kesehatan. Ada jemaah yang baru masuk embarkasi di Indramayu meninggal dunia. Ada jemaah dari Mojokerto meninggal dunia seperti pesawat. Hari ini yang meninggal dunia adalah ada orang yang meninggal dunia, 199 yang reguler dan 4 yang haji khusus. Salah satunya adalah penyakit berat. Nah, inilah yang sebenarnya dipertanyakan tentang istiqomah dalam kesehatan itu. Masih banyak orang yang berprinsip
mungkin benar-benar nggak ada, mereka menyuap untuk lalu bisa berangkat pada penyakit mereka berat. Ini problem bagi kita tentang budaya itu. Dan ada yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa lah, saya yang penting bisa berangkat, nanti kalau meninggal syukur-syukur meninggal di Mekah. Saya katakan, ibu, bapak, kalau anda tidak sehat lalu berangkat, lalu anda meninggal, itu niatnya aja udah salah. Dia bilang ya nanti kalau saya meninggal di Mekah mungkin kami syahid. Tapi nggak bisa. Abu Jahal, Abu Lahab pun meninggalnya di Mekah, tapi dia tetap kafir kok. Nah, edukasi ini yang tidak masuk di kita, tidak masuk di kita. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa masalah-masalah tentang ketersediaan akomodasi, terutama ketika tenda waktu pas di Eropa dan transportasi itu saya yakin bahwa syarikat banyak juga yang melakukan semacam subkontrak. Dia harusnya memakai perusahaan bis anu, tetapi memakai yang anu, tetapi juga tidak ada kepastian soal supir itu. Apakah supir itu profesional atau supir tembak musiman yang ketika dia harus mengantarkan jamaah kita, tiba-tiba ada jamaah lain yang gedor-gedor, angkut kami nanti anda dikasih ini, dan akhirnya angkut jamaah yang lain. Nah, kita tidak tegas. Ini persoalannya. Saya kritik Kementerian Agama waktu pertama terjadi kekacauan ini. Saya bilang Kementerian Agama kok tidak ada informasi dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu nanti di Badan Haji perlu ada satu humas yang kuat yang menjelaskan apa yang terjadi. Secara keseluruhan sebenarnya saya ingin mengapresiasi Kementerian Agama di terakhir penyelenggara mereka sebagai penyelenggara